Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar semua adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan sehingga kita juga boleh berjumpa lagi di hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2020 dalam pelayanan ibadah Gereja Anak Gebim Yarden Singkil Kampung Islam. Dan Enci berharap adik-adik semua sudah bersiap, baik yang di rumah bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita mempersiapkan hati kita untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini masih adakah sukacita di hati kita semua? Amin. Tentu kita masih bersukacita ketika sampai saat ini kita masih dalam situasi maupun kondisi seperti saat ini. Semua kegiatan dilaksanakan dari dalam rumah, tapi kita tetap bersyukur karena sampai saat ini pemeliharaan Tuhan masih nyata dalam hidup kita. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pagi ini. Enci undang semua berdiri, kita akan memuji-muji Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat yang baru yang sudah Tuhan beri bagi kita di hari ini. Kita akan menyanyi bersama-sama, menari bersama-sama, melompat bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian, menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan, melompat, berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat, berjalan, lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, menyanyi, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan, melompat, berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat, berjalan, lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, betapa senangnya kita menjadi anak Tuhan. Karena sekalipun dunia membenci kita, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kita angkat lagi pujian ini, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji
apa yang akan kita buat? Kalau kita sedang berbahagia atau bergembira, apa saja dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Kita akan angkat lagi satu pujian, Kalau Rasa Gembira. Kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira beginilah caranya, kalau rasa gembira tepuk tangan, kalau rasa gembira sentak kaki, kalau rasa gembira sentak kaki, kalau rasa gembira beginilah caranya, kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira bilang hore, hore. Kalau rasa gembira bilang hore, hore. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira bilang hore, hore. Kalau rasa gembira bilang amin, amin. Kalau rasa gembira bilang amin, amin. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira bilang amin, amin. Kalau rasa gembira buat semua, hore, amin. Kalau rasa gembira buat semua, hore, amin. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira buat semua, hore, amin. Ya. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita angkat lagi pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sementara berdiri mari kita membuka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di pagi hari ini kami ada lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus dalam ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Kami hendak menyerahkan pelayanan kami saat ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga ibadah kami saat ini berkenan kepadamu. Ibadah kami di pagi hari ini kami mau buka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ini disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kita berada di era yang semakin modern, tapi kita bersyukur kita masih menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat, amin. Yang memiliki sukacita, amin. Yang tetap teguh di dalam Tuhan. Oke, kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang.
Bila kau senang, hatiku bahagia. Kita memuji Tuhan lagi dengan pujian ini. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ha ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ha ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ha ha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana melakukannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ha ha. Lebih keras, sekali lagi, keras-keras. Iya, tepuk tangan dulu semua untuk Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci persilakan duduk dulu semua. Dan kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya itu kita akan angkat satu pujian, Bapa Surgawi. Adik-adik bersama dengan guru sekolah minggu, saat ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengaku bahwa kami ini adalah orang-orang berdosa. Dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak, sering kami melawan orang tua kami Tuhan. Kami tidak dengar-dengaran akan perintah-perintah orang tua kami, bahkan juga sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan, kami juga seringkali melakukan dosa di hadapan-Mu. Tuhan, inilah kami Tuhan, kami percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, semua yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tertunduk di hadapan-Mu, kami mau mengaku semua salah dan dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat lewat pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Tuhan,
Ampuni kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Inilah doa pengakuan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bawa pengakuan dosa ini kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita angkat dulu sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Saat ini akan dituntun lagi oleh Ketua Komisi Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, Penatua Geradina Dalending SPD. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau bukan karena firman Tuhan yang selalu menerangi torang pelangkah kaki dalam kehidupan sehari-hari, maka torang nyanda akan sampai di hari ini. Tapi kita bersyukur karena sukacita, karena kesetiaan Tuhanlah, karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Untuk itu mari siapkan hati semua, Alkitab so siap semua.
Torang siapkan dulu torang pe pembacaan dalam kitab Galatia. Galatia 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Galatia pasalnya yang kelima ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk boleh menuntun kita dalam kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Kuasai hati pikiran kami semua Bapa, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh di tanah hati kami yang baik, boleh berbuah 100 kali lipat dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, buatlah kami mengerti dan memahami apa maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sekali lagi, pembacaan kita terdapat di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26, yang berjudul hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Sampai demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan. Dan saat ini kita masuk dalam renungan. Nah, sekali lagi Encik mau sapa dulu adik-adik di rumah. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Iya. Nah, adik-adik, hari ini torang kembali diingatkan tentang hidup menurut daging atau roh. Nah, ada yang pernah bertanya Pak Enci, siapa yang pernah lihat roh? Enci pernah lihat roh? Bagaimana tuh Enci itu roh itu? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, roh itu sama dengan angin. Tuh, torang nih boleh lihat, torang nih boleh mau pegang atau raba, tetapi torang boleh rasa. Nah, kalau angin tentu torang, kalau torang tiup ini torang torang boleh rasa, oh ada angin, ternyata ada udara. Tetapi bagaimana itu rasa Roh Kudus kalau ada di hati patorang? Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengirim penghibur untuk torang semua, yaitu Roh Kudus. Kalau di murid-murid Yesus lalu Roh Kudus dalam rupa lidah-lidah api, toh. Tapi patorang Roh Kudus ada di dalam sini, ada di dalam hati. Nah,
Roh Kudus ada di dalam hati dan boleh torang rasa, asalkan torang peka. Mungkin sama ini adik-adik pernah rasa, tapi adik-adik nih tahu rasa apa itu Kang. Nah sama dengan sekarang Encik kasih contoh. Biasa setiap minggu torang ibadah gereja anak di gedung gereja. Nah, siapa rajin ibadah gereja anak di gedung gereja, 1 minggu jo dianya ndak datang, ada rasa gelisah di dalam hati. Betulnya ndak? Betul. Aduh, kita rupa rasa bagaimana nunyak pergi gereja anak atau torang pe mama-mama. Biasa tiap minggu datang di gereja, ibadah di gereja. Nah ini sudah sekitar 3 bulan boleh Kang, torang ibadah di rumah. Nyak datang-datang di gedung gereja. Aduh, rupa bagaimana ini hatiku nyak mau duduk di gereja. Rupa gelisah bagaimana. Nah adik-adik, itu adalah salah satu contoh pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan menuntun orang untuk berbuat hal-hal yang baik, termasuk kerinduan untuk ada di mana? Di tempat ibadah. Nah, kalau sekarang tempat ibadah di rumah masing-masing orang menyesuaikan. Ketika orang setelah beribadah ada rasa lega, ada rasa plong, ada rasanya ndak berhutang, toh? Kalau orang ndak ibadah-ibadah, aduh rasa berhutang kita Tuhan yang ndak ibadah-ibadah. Maka saat orang selesai ibadah, pasti orang ada rasa lega. Aduh, sudah seibadah. Rasa itu aus itu sama dengan ada minum air. Tuh adik-adik orang rasa lega. Nah itu adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus selain contoh yang tadi Encik bilang? Coba orang sebutkan kembali itu buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa? 9 buah-buah roh. Encik mulai dari yang pertama dulu, kasih. Nah, tadi Encik so kasih clue kalau misalnya Roh Kudus akan mengarahkan orang di hal-hal yang baik. Sebaliknya adik-adik, roh jahat atau keinginan-keinginan daging akan mengalihkan orang ke hal-hal yang tidak baik. Contoh, kasih. Nah, kasih berarti orang mengasihi sesama manusia tanpa syarat adik-adik. Sama seperti Yesus mengasihi orang tanpa syarat. Kita mau kasihi pada dia, siapa? Dia kok jaga bayar kita kalau jaga bermain. Kita mau kasihi pada dia, siapa? Kalau zaman falinggir, kalau dia dapat tuh falinggir Lego dia jaga kasih pak kita. Berarti dia mengasihi pakai syarat. Asal ngana begini, kita kasih begitu. Nah, berarti orang mengharapkan timbal balik. Nah, adik-adik, orang mengasihi dengan tulus tanpa mengharapkan timbal balik atau tanpa pamrih. Baru kedua apa? Sukacita. Sukacita bukan berarti satu hari tertawa terus. Hihi, dong kira sesama deng tuh. Nah, tapi sukacita adik-adik meskipun orang misalnya mama marah-marah, tapi ketika orang kalau kita boleh mau meraju, bantar iblis rebut kita sukacita. Toh, sukacita itu Tuhan punya. Kalau maraju itu iblis punya. Kalau kita ikut itu maraju berarti kita ikut iblis punya. Tetapi kita punya iblis rebut itu sukacita. Tetap ada rasa sukacita, rasa bergembira dalam keadaan apapun. Termasuk kalau dapat marah, termasuk dikecewakan. Tuh. Nah, berikut apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera lagi mirip-mirip dengan sukacita tadi. Selalu ada damai pada orang hati. Kalau orang so timbul rasa iri, siapa punya itu? Iblis punya. Tadi ada bilang di keinginan daging, iri, dengki, itu iblis punya. Misalnya, aduh, tapi temang so HP baru. Kita ini kasihan hele HP, cuma HP apa tuh orang mama aja bilang, HP Kongkor. Nah, aduh tapi tamang so Android terbaru itu. Kita suka sama dengan dia. Pokoknya kita sama dengan dia. Nah, adik-adik berarti orang so ada perasaan iri. Kalau orang so ada perasaan iri, berarti siapa punya yang orang ambil? Roh Kudus atau
keinginan daging. Keinginan daging. Sedangkan itu damai sejahtera soalnya ndak ada di hati patorang. Nah, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, kesabaran berarti torang mampu untuk bersabar. Sabar Jo, ini corona kok cepat mau berlalu, pasti mau berlalu. Yang penting torang sabar. Toh, jangan torang jadi orang yang gampang bosan, jadi orang yang ndak sabar. Lama lekua, sesuka mau kesana kemari. Adik-adik, dari peristiwa ini torang harus boleh Tuhan bilang praktek firman, sabar ngana atau nyanda. Toh, kalau torang nyanda sabar berarti torang ikuti itu keinginan daging. Tuhan mau torang jadi anak-anak sekolah minggu yang sabar dalam keadaan apapun, di rumah, di tempat bermain. Torang harus sabar. Ketika torang mampu untuk sabar berarti torang boleh mau kendalikan torang pediri. Kesabaran, kemurahan. Nah, kemurahan, kesetiaan. Nah, adik-adik, kesetiaan yang Tuhan maksud adalah kesetiaan dalam pekerjaan dengan Tuhan. Nah, adik-adik ketika beribadah di rumah berarti adik-adik setia dalam menyembah Tuhan, biarpun ibadah lewat video tetapi tidak mengurangi sukacita. Tetap ada kesetiaan. Pokoknya kita tujuan bagaimanapun DP cara, kita tetap harus memuji Tuhan. Tetap setia. Jangan so tahu ibadah gereja anak mari juga napa ini di sebelah begini torang semua pi bawa orang falinggir. Nah, encik gua sengaja angka-angka nih orang falinggir karena sedang viral toh patorang di sini anak-anak. Sudah cukup mau pergi minggu depan Jo. Nanti Jo, mari Jo, napa dong sebab gate sana. Nah, ketika torang tergoda berarti torang sudah tidak setia. Toh, torang soalnya tidak setia beribadah kepada Tuhan. Torang lebih memilih setia teman panggil untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukan setiap waktu. Tetapi ada dalam persekutuan ibadah, apalagi ibadah gereja anak. Itu sangat penting adik-adik. Karena adik-adik itu seperti tunas yang perlu disiram oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika tunas itu bertumbuh dengan baik, pasti dia akan berbuah 100 bahkan 1000 kali lipat, memberkati setiap orang yang ada di sekitar adik-adik, mama, papa, kakak, adik, bahkan semua orang yang ada di sekitar adik-adik pasti diberkati. Asalkan adik-adik tetap setia. Kesetiaan, apa lagi enci? Kelemah lembutan, kebaikan, itu kok penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini perlu. Karena apa adik-adik? Karena torang pun harus menyadari bahwa torang yang tidak hidup sendiri di dunia ini. Torang hidup dengan banyak orang. Torang nih boleh jadi orang yang egois. Apalagi sekarang dalam pandemi corona, torang dituntut untuk mempunyai penguasaan diri yang baik. Kalau adik-adik sakit, adik-adik badiang di rumah. Jangan bajalang-bajalang. Karena bisa membuat orang lain apa? Terjangkit tuh dengan torang penyakit, misalnya sakit flu. Aduh, kita so flu. Bukan karena torang so flu corona nyanda. Tetapi torang harus menyadari bahwa orang lain juga suka hidup sehat. Karena kita sakit, kita berdiam di rumah. Nanti kalau kita sobai, baru lagi kita bermain. Nah, itu yang dimaksud dengan penguasaan diri, di mana kita harus menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, di rumah dimanapun kita berada, kita ada di lingkungan banyak orang. Nih boleh orang cuma mau egois sendiri, atau kakak adik misalnya, contoh yang paling dekat tuh. Nah, mama cuma beli pak adik, selalu adik, nyak pernah kong kakak. Mar awas kalau dapat suruh, selalu kakak, nyak pernah kong adik. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu, mari torang diberi kesempatan untuk membaharui kehidupan torang. Nyak ada orang yang sempurna adik-adik dalam melakukan buah-buah roh ini. Pasti ada kesalahan.
pasti ada kelemahan. Nah, tetapi roh itu yang selalu menyempurnakan. Ketika torang salah, pasti roh mau kasih ingat, so salah, balik lagi. Dia tidak akan membuat kita sampai memang jatuh-jatuh sekali, tidak. Tetapi saat kita salah kon torang sadar, nah itu saatnya roh membuat kita bangkit lagi untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Contohnya Paulus. Paulus itu adik-adik, dia bilang di antara semuanya aku ini yang paling berdosa. Karena dia apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik, adik-adik. Dia aniaya itu orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan dia aniaya. Tapi siapa mau tahu adik-adik, ketika pintu pertobatan terbuka, ketika Saulus bertobat, maka sampai dia mengabdikan hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, memberitakan Injil dimanapun dia berada. Biar masuk penjara nyanda apa-apa, yang penting kita bekerja untuk Tuhan. Itu makanya dia ubah DP nama jadi Paulus. Jadi saat ini adik-adik, torang diberi kesempatan untuk terus membaharui torang pe hidup jadi lebih baik lagi. Kalau torang bauni di televisi kasiang, kalau so meninggal karena corona adik-adik, torang so boleh mau dapat lihat. Torang cuma boleh lihat dari jauh-jauh. Tetapi sebenarnya ada hal positif yang boleh torang ambil. Bahwa baku sayang waktu masih hidup. Baku sayang baik-baik waktu masih ada. Baku-baku damai baik-baik waktu masih ada di sei. Kalau so meninggal adik-adik, kalau Tuhan so panggil, maka nyanda ada guna lagi torang biar mau berlinang air mata. Torang pe yang tersayang so nyanda mau dapat lihat. Jadi kalau ada kakak adik, jangan selalu bakalai di rumah. Baku-baku sayang. Kalau torang baku-baku sayang di dunia, pasti Tuhan senang mulia. Nah, kedua adik-adik, dari pandemi corona ini, torang diajar, torang nyanda ibadah di gedung gereja, mengingatkan torang bahwa gereja adalah tubuh kita. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Torang ini gereja. Torang ini itu bait Allah. Sebagaimana torang jaga torang pe gereja itu bersih, torang jaga torang pe gereja itu kudus, demikianlah Tuhan menuntut torang untuk jaga torang pe diri ini. Kalau torang ada bek yang salah, minta ampun, pasti Tuhan akan menuntun torang di jalan yang benar. Jadi Tuhan nak mau cari orang yang sebetul-betul sekali. Tapi dari 99, dari 100 domba, satu jo hilang, dia kasih tinggal itu 99, dia cari itu satu itu. Berarti betapa berharganya torang bagi Tuhan. Karena Tuhan rindu torang semua ada di dalam kerajaannya suatu hari nanti. Nggak ada yang mau pergi di jalan lain, tapi Tuhan mau torang semua satu jalan ke surga. Asalkan torang percaya Yesus saja jalannya. Tuhan memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Damai di hati. Shalom. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan pun sudah melihat renungan firman Tuhan lewat video, dan Nenci percaya semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dari dalam firman Tuhan tadi sudah dijelaskan di sana bagaimana itu sesungguhnya torang mau terapkan itu buah-buah roh itu dalam torang pe kehidupan. Nah, torang mau respon dulu firman Tuhan saat ini dengan pujian dari buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita akan nyanyikan
buah-buah roh ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia rela mati karena dosaku. Haleluya, 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 haleluya. Karena Yesus ku cinta saudara, karena Yesus ku cinta saudara. Katakan semua Yesus, 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 karena Yesus. Ya. Karena Yesus kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kita angkat lagi sebuah pujian, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Sekali lagi, T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari yang sudah mempersiapkan persembahan, kita memberi persembahan untuk Tuhan. Sementara itu kita memuji Tuhan dengan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Untuk itu, lepas tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami ada di hari ini itu semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga, di pagi hari ini kami telah diperdengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Untuk terus mengajarkan kami, membaharui akan hidup kami, bahkan firman-Mu itulah yang menjadi pelita ketika kami melangkah di hari-hari kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dan seturut dengan buah-buah roh yang telah kami dengar tadi. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah dalam langkah hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini pun kami telah memberi persembahan. Diberkatilah persembahan kami ini agar terpakai baik untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gememiar dan Singkil Kampung Islam. Tuhan Bapa kami di surga, ajarlah kami semua sebagai anak-anak untuk boleh mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Bapa kami di surga, kami pun berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 21 yang berhari ulang tahun selang tanggal 8 hingga tanggal 14 Juni 2020. Berkatilah mereka semua Tuhan, berikan kesehatan, umur panjang, dan diberkatilah kehidupan mereka agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan dunia ini dalam pergumulan pandemi corona. Diberkatilah setiap tenaga medis TNI Polri yang menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bahkan kami semua Tuhan, berikan kami semua hikmat yang hanya berasal daripada-Mu untuk boleh melakukan hal-hal yang sesuai dan seturut dengan peraturan pemerintah, untuk tetap menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan, dan menjaga jarak. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang melindungi kami semua. Ketika kami melangkah, ketika kami bermain, ada di tempat umum, Tuhan jaga dan lindungi kami semua dari mara bahaya, terlebih virus corona yang sedang mewabah di negara bahkan di dunia ini. Tuhan Bapa kami di surga, ampuni akan setiap salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kehidupan kami terus diperbaharui lewat pandemi ini. Kami boleh mengintrospeksi diri kami masing-masing sebagai anak-anak untuk jadi anak-anak sekolah minggu yang lebih dengar-dengaran lagi kepada orang tua, yang membangun hubungan baik dengan mama dan papa, terlebih membangun hubungan baik dengan-Mu Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, diberkatilah setiap guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Tuhan melihat kerinduan kami untuk terus memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami semua sebagai guru-guru sekolah minggu Encik dan Engku untuk boleh menjadi teladan, menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini dengan keterbatasan yang kami miliki. Tapi terima kasih Roh Kudus telah memberi kami hikmat sehingga kami boleh terus menjalankan tugas pelayanan kami, menjangkau setiap anak dan menjangkau semua melalui anak. Tuhan Bapa kami di surga, ini doa kami, ini syukur kami, kehidupan badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, para pelayan khusus, diberkatilah oleh Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, sebelum kita tutup ibadah kita di saat ini, Enci undang semua berdiri
kita memuji Tuhan, kita menyanyi dulu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan angkat lagi satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang katakan semua tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena ibadah kami di pagi hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera tinggallah menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci persilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah kali ini. Dan kita akan nanti bertemu lagi sampai minggu depan. Shalom. Damai di hati.